Ngaku wartawan pria peras petani puluhan juta rupiah. Rampas tas dan HP pedagang sayur, 2 begal ditangkap. Terpergok 3 pencuri rumah kosong diamankan Sapam. Sindikat peredaran uang palsu berhasil diringkus. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar peristiwa yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana aparat kepolisian menangkap seorang wartawan gadungan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang diduga memeras ketua kelompok tani di 6 desa. Dalam aksinya, pelaku mengancam akan memberitakan proyek irigasi jika uang puluhan juta yang diminta tidak dipenuhi. Inilah rekaman video saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial AS yang merupakan wartawan gadungan di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Penangkapan dilakukan petugas setelah menerima laporan adanya aksi pemerasan, disertai pengancaman yang dilakukan pelaku terhadap kelompok tani yang terlibat dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi di 6 desa. Pemerasan ini dilakukan pelaku dengan mengatasnamakan diri sebagai wartawan, yang kemudian meminta sejumlah uang kepada para korban. Jika permintaan ini tidak dipenuhi, pelaku mengancam akan mengangkat permasalahan proyek irigasi ke dalam pemberitaan bersama rekan-rekannya. Petugas mengamankan barang bukti uang tunai senilai 20 juta rupiah, serta bukti transfer sebanyak 18 juta rupiah. TKP 308 Polsek Raman Utara, Lampung Timur, mendapatkan informasi bahwasanya ada kejadian yaitu pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh diduga mengaku-ngaku sebagai awak media kepada para ketua P3 TGAI atau ketua program percepatan peningkatan tata guna air irigasi yang berada di wilayah Raman Utara. Kemudian meminta sejumlah uang dengan total 39 juta, yaitu yang 15 juta ditemukan di TKP tunai, kemudian 5 juta ditemukan di dalam amplop, kemudian bukti transfer ke rekening pelaku senilai 18 juta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat menggunakan pasal tentang pemerasan disertai ancaman dan terancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. 2 pelaku begal sadis yang menyasar seorang pedagang sayur keliling di wilayah Kabupaten Serang, Banten ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polsek Pandarincang. Modus pelaku melempar korban dengan batang pohon lalu merampas barang berharga korban. Tim gabungan unit Jatanras Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polsek Pandarincang menangkap 2 pelaku begal berinisial AC dan BU yang sebelumnya nekat membegal seorang pedagang sayur keliling di Jalan Kebon Sedang, Desa Cisaat, Kecamatan Pandarincang, Kabupaten Serang, Banten. Tersangka BU dan AC berhasil diamankan di kediamannya. Kepada penyidik kepolisian, keduanya mengaku nekat melakukan aksi begal karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Aksi pembegalan sadis ini terjadi pada Jumat dini hari lalu, saat korban hendak berangkat menuju pasar. Pelaku yang ternyata sudah lebih dahulu memantau rutinitas harian korban sejak 3 hari sebelumnya, bersembunyi di balik semak-semak, kemudian melempar batang pohon saat korban melintas. Setelah korban terjatuh, pelaku merampas tas dan telepon genggam milik korban. Oke, jadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 di dini hari, kita melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Kebon Sedan, Kecamatan Pandarincang, Kabupaten Serang. Pak, itu 2 orang pelakunya, Bang? Ya, untuk
2 orang pelaku. Masih warga Kecamatan Padarincang. Inisialnya siapa, Pak? Inisialnya yang pertama adalah berinisial AC dan yang kedua adalah berinisial BU. Ini begalnya pakai apa, Bang, dia, Bang? Bisa. Jadi korban ini setiap harinya berjualan sayuran keliling. Jadi korban berbelanja ke pasar. Berbelanjanya itu di jam 4 subuh. Jadi ada salah satu pelaku yang mengetahui aktivitas dari korban setiap harinya. Kemudian dilakukan perencanaan dan dilakukan, jadi si pelaku ini memotong, ya, menurut keterangan dari pelaku memotong 2 batang pohon, kemudian 2 batang pohon pisang tersebut dijatuhkan sehingga mengenai Korban, ya? jok motor korban. Kemudian korban terjatuh, lalu tas yang berisi uang dan HP diambil oleh pelaku. Kedua tersangka saat ini mendekam di rumah tahanan Polresta Serangkota. Keduanya dijerat dengan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. 3 terduga pelaku pencurian rumah kosong di Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan diamankan petugas keamanan. Ketiga pelaku dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru guna proses pemeriksaan. Viral 3 pencurian di rumah kosong dibotaki rambutnya oleh petugas keamanan RW 07 Rawa Barat, Kebayoran Baru. Petugas keamanan mempergoki mereka saat sedang berpatroli keliling lingkungan. Menurut salah satu satpam, ketiga pelaku kepergok saat mencokel pintu rumah yang ditinggal pergi penghuninya. Untuk menghindari amukan warga, ketiganya diamankan di pos dan dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Yang semalam kita mengamankan terduga pelaku mau membobol rumah di daerah Ciragil, sekitar 3 orang. Oke, perannya Kita terpantau dia bertiga jalan kaki. Petugas patroli kebetulan kok mencurigakan. Kemudian petugas koordinasi dengan tim untuk melakukan pengecekan. Yang 2 orang 23, yang 1 orang sekitar 25-26 lah. Oke. Amankan supaya tidak terjadi sesuatu. Untuk mempertanggungjawabkan aksi kejahatannya, para pemuda menjalani proses hukum di kepolisian. Di lingkungan RW 07 Rawa Barat kerap terjadi pencurian kendaraan bermotor dan jambret HP. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Satreskrim Polres Pandeglang berhasil membongkar sindikat peredaran uang palsu di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian menangkap 1 orang tersangka serta menyita barang bukti uang palsu dalam mata uang rupiah dengan nilai total mencapai 45 juta rupiah lebih. Pengungkapan kasus kejahatan ekonomi ini berawal dari adanya hasil penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Pandeglang. Polisi kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap 1 orang tersangka berinisial HA, DE di wilayah Kecamatan Pandeglang. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 457 lembar atau setara dengan Rp45.700.000. Terduga pelaku HADE diketahui merupakan seorang residivis atau mantan narapidana dalam kasus yang sama. Satreskrim Polres Pandeglang telah mengamankan salah satu terduga pelaku pengedar uang palsu yang mana berinisial HD, usia kurang lebih 46 tahun. Kita amankan di Terminal Kadupaten. Awalnya kami mendapat informasi bahwa akan adanya transaksi berkaitan pengedaran uang palsu. Setelah kita dalami, ditemukan orang tersebut membawa uang kurang lebih sebesar Rp45.700.000. dalam bentuk pecahan apa itu, berapa? Saat kita temukan uang tersebut berada di dalam tas dan di dalam plastik hitam dengan nominal Rp45.700.000 dengan pecahan Rp100.000.
Nah, setelah kita amankan yang bersangkutan, kemudian kita bawa ke Satreskrim Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu pun kita melakukan koordinasi dengan pihak bank umum terdekat, kemudian dilakukan pengecekan oleh pihak bank secara 3D, diraba, dilihat dan diterawang, dan juga dilakukan dengan menggunakan mesin otomatis serta ultraviolet. Dinyatakan bahwa uang tersebut diragukan keaslian. Dari hasil pemeriksaan sementara ini, dia di Pandeglang baru kali ini, tapi memang sebelumnya yang bersangkutan memang residivis juga dengan pidana yang sama. Atas perbuatannya, tersangka HADE kini kembali dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pelaku kini terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Rela berkorban untuk sang kekasih yang mendekam di balik tingginya tembok penjara. Seorang wanita muda nekat menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 15 butir pil ekstasi di dalam gumpalan tisu seolah bekas pakai. Dalam rekaman kamera CCTV, wanita muda ini terlihat berjalan penuh percaya diri dengan langkah kaki tegas saat mendatangi rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat siang tadi. Beberapa pintu pemeriksaan barang bawaan bagi pengunjung telah dilewati dan tinggal melalui pemeriksaan badan atau body checking. Di ruang ini, wanita dengan rambut kuncir itu tak berhasil lolos karena kecurigaan petugas dengan gerak-gerik pelaku yang terus menggenggam gumpalan tisu. Setelah diperiksa, rupanya gumpalan tisu seolah bekas pakai itu berisi 3 plastik klip diduga berisi narkoba jenis pil ekstasi. Dari hasil interogasi sementara, wanita berinisial GG mencoba menyelundupkan 15 butir pil ekstasi untuk UK, sang kekasih yang mendekam di rutan Salemba karena kasus narkoba. Rasa cinta yang teramat dalam membuat GG rela berkorban menyelundupkan barang haram untuk pujaan hatinya. Pihak rutan Salemba menduga pola pemesanan narkoba dilakukan narapidana saat pelaku berkunjung di waktu sebelumnya, karena di dalam rutan dipastikan tidak ada lagi telepon genggam ilegal untuk berkomunikasi. Berinisial GG mendaftarkan diri pada layanan kunjungan tatap muka. Yang bersangkutan bermaksud untuk mengunjungi salah satu warga binaan kami yang berinisial UK. Petugas kami mencurigai gerak-gerik saudari GG yang terlihat terus menggenggam erat selembar tisu di tangannya. Berbekal kewaspadaan tinggi, petugas kami dengan tegas meminta pengunjung tersebut meletakkan tisu di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Setelah tisu tersebut diperiksa dan dibuka lipatannya, petugas kami menemukan 3 bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 15 butir pil berwarna hijau yang kami duga merupakan barang terlarang jenis narkotika. Kini pasangan sejoli yang sempat terpisah oleh tingginya tembok penjara dapat bersama untuk sementara waktu karena keduanya akan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian nekat kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Kali ini, pemirsa, seorang pelaku dengan berani menggondol telepon genggam di lingkungan markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja, Pandeglang. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang pria memasuki area Makopol PP Pandeglang. Dengan memanfaatkan situasi di kala anggota jaga sedang beristirahat, pelaku terlihat berjalan mengendap-endap di sela-sela anggota Pol PP yang sedang tertidur pulas. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak 1 unit handphone milik salah seorang petugas yang tergeletak sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Aksi pencurian tersebut baru diketahui pada pagi harinya setelah korban menyadari barang berharga miliknya telah raib dari tempat semula. Korban yang merasa curiga langsung memeriksa rekaman kamera pengawas yang terpasang di dinding ruangan. Masing-masing memiliki, gitu. Ada 3 handphone yang ada, cuma yang diambil yang 1. Nah, jadi yang tergeletak di meja itu yang diambil. Yang 2 itu nggak diapa-apain sama dia. Kan. Bahkan kendaraan roda 2 pun standby di depan, itu nggak ada masalah kan, gitu. Nggak diambil.
Peristiwa pencurian di dalam markas aparat ini kini sudah resmi dilaporkan kepada pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas CCTV tersebut kini menjadi barang bukti penting bagi petugas kepolisian untuk mengidentifikasi identitas pelaku guna pengungkapan kasus lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Setelah diperiksa secara intensif, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan peneror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan orang tua murid menebar teror lantaran tersinggung dengan pihak sekolah yang memintanya untuk tidak membayar biaya seragam. Peneror bom yang juga mengancam akan meledakkan SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari Senin lalu ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah pria berinisial MY diperiksa secara intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, MY yang merupakan orang tua murid ditangkap petugas di rumahnya di Gang Kidan Srengseng Sawah Jagakarsa beberapa jam setelah mengirim pesan teror bom ke pihak sekolah. Dari hasil pemeriksaan, perbuatan ini dilatar belakangi ketersinggungan tersangka kepada pihak sekolah. Pria berusia 34 tahun ini tidak terima ketika pihak sekolah memintanya untuk tidak membayar seragam sekolah, mengingat kondisi perekonomiannya yang kurang mampu. Kepada penyidik, tersangka mengaku bersalah dan tak menyadari jika perbuatannya membuat pihak sekolah panik hingga tim Gegana Brimob serta Densus 88 anti teror harus turun ke lokasi. Dari kejadian ini, dari keterangan tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali, sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini. Dan kemudian dari pemeriksaan juga si tersangka itu merasa menyesal atas kejadian yang telah dilakukan. Sementara menurut keterangan RT setempat, MY yang tak memiliki pekerjaan tetap sering meneror warga dengan ancaman bom hingga aparat kepolisian sempat turun tangan. Bukan hanya warga biasa, ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya pun tak luput diteror. Saat mengirim pesan teror ke sekolah hari Senin lalu, terduga pelaku sempat mengantar anaknya di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Ternyata teror itu kan sempat ke saya, ke warga saya gitu. Teror nama saya sempat jelek di lingkungan karena di teror yang aneh-aneh lah. Misalnya saya melecehkan wanita, ibu-ibu gitu. Ternyata saya enggak. Tapi terornya juga bom, Pak, atau bukan? Kalau teror bom itu berapa tahun yang lalu di salah satu rumah warga saya sempat ada teror bom juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ia akan dijerat pasal 600 dan 601 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Diduga sakit hati karena saudara perempuannya kerap diteror dan diajak duel, seorang remaja menikam rekannya yang masih di bawah umur hingga tewas di Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas dengan 2 luka tusuk di bagian dada dan punggung. FA, remaja 15 tahun, tewas tragis di depan rumah warga di Desa Bontolempangang, Kecamatan Bontolempangang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban meregang nyawa dengan 2 luka tusuk senjata tajam di tubuhnya usai terlibat perkelahian dengan pelaku, BR, yang juga masih di bawah umur. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi bersama warga langsung mengevakuasi jasad korban menuju rumah duka. Tragisnya, aksi penikaman ini diduga dipicu rasa sakit hati pelaku karena saudara perempuannya kerap diteror dan diajak berduel oleh korban. Usai melakukan aksinya, terduga pelaku BR langsung ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Goa. Sama punya badi? Berarti nenek tapi di kau itu badi? Lama memang.
Jadi terus waktu setelah hentikan, kenapa dia? Lari begini, sampai juga dulu, di situ yang kreatif. Sekitar jam 14.00 telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur, yaitu saudara Burhan terhadap diri korban Fadil yang juga di bawah umur. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku spontan menikam korban karena emosi yang memuncak. Peristiwa berdarah ini bermula saat korban mengajak pelaku bertemu untuk berduel. Namun pelaku yang sudah menyiapkan senjata tajam langsung menyerang korban hingga ambruk di jalanan desa. Saat ini pelaku beserta barang bukti 11 senjata tajam diamankan di Mapolresta Goa. Pelaku dijerat pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang remaja yang diduga menjadi spesialis pengelapan sepeda motor ditangkap Polsek Medan Area pada Minggu siang 12 Juli 2026. Modus pelaku meminta bantuan korban mendorong motor yang alami mati mesin. Tersangka inisial RAH alias Parbon ditangkap petugas di Jalan Denai, Medan, Sumatera Utara setelah aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Saat beraksi, tersangka bersama seorang rekannya yang kini masih buron menghentikan remaja pengendara motor yang menjadi targetnya dengan berpura-pura meminta tolong agar motor mereka yang mati mesin didorong hingga ke bengkel. Setelah berhasil mengambil alih kemudi motor korban, tersangka membawa korban berkeliling hingga berhenti di sebuah warung. Saat korban diminta turun untuk membeli minuman, tersangka yang menunggu di depan warung langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin pada Rabu sore menyebut tersangka kerap menyasar anak di bawah umur menjadi sasaran karena dianggap lebih mudah diperdaya. Dan kedua pelaku telah melakukan aksinya di 2 TKP berbeda di wilayah hukum Polsek Medan Area. Itu dengan cara modus tersangka berpura-pura sepeda motornya ini mogok atau ban kempes, kemudian mencari korban yang membantu. Dengan cara dia membantu mengantarkan tersangka ke suatu tempat untuk membeli peralatan untuk mogok tersebut. Kemudian sampai di jalan, korban berhasil ditipu daya dan berhasil melarikan sepeda motor tersebut. Aksinya yaitu di tempat kita, Medan Area, ada 2 laporan polisi, dan yang ditembung kurang lebih ada 1 atau 2 laporan polisi yang kami dapatkan dari penyidikan. Saat ini 1 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Pelaku menggasak 1 unit sepeda motor milik penghuni kos saat situasi tengah asik nonton bareng Piala Dunia. Inilah rekaman kamera pengawas saat pencurian 1 unit sepeda motor metik milik seorang mahasiswa terjadi di Jalan Todopoli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 orang pelaku yang datang menggunakan sepeda motor berbagi peran saat beraksi. 1 pelaku berjaga di tepi jalan, sementara 1 lainnya menyasar sepeda motor. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak keluar rumah usai nobar Piala Dunia. Kalau itu pelakunya seperti apa waktu dia mau datang ambil itu motor? Dikeliling dulu di sini tuh, mutar di sini. Oh, pantau-pantau iya, gitu. Pantau-pantau iya. Pergi di situ. Baru enggak lama itu ngambil ini dulu, ini motor ini dulu pegang. Baru sudah ini motor ini keliling ini mobil di sini. Ini motor. Oh. Mungkin ini kan motor juga tidak terkunci leher. Oh, begitu. Iya, tidak terkunci langsung leher. Langsung dia dorong atau? Dia dorong, Pak. Berapa orang itu? 1 orang yang masuk, tapi ada memang temannya ini masuk. Oh, menunggu di luar. 2 orang yang menunggu temannya, 1 orang di luar. Karena pas keluar itu natondami. Berapa motor diambil? 1 Pak. Kepolisian Polsek Panakukang mengamankan rekaman kamera pengawas. Barang bukti ini akan digunakan untuk mengidentifikasi pelaku yang menutupi kepalanya menggunakan hoodie. Pencurian di rumah kos ini bukan kali pertama terjadi. Para penghuni kos lainnya yang mayoritas mahasiswa bahkan pernah kehilangan knalpot motor.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Pelaku berkaos belang-belang berhasil menggeser tas di bawah meja menggunakan kaki dan langsung kabur membawa tas tersebut. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian tas milik seorang pengunjung di sebuah coffee shop di kawasan Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mengenakan kaos belang-belang lengan panjang, pelaku duduk dengan berpura-pura sebagai pengunjung. Saat korbannya sedang asik mengobrol dengan rekan-rekannya, pelaku pun beraksi. Tas korban yang diletakkan di bawah meja digeser pelaku menggunakan kaki. Kemudian pelaku langsung pergi sambil menutupi tas curian menggunakan jaket. Aksi pencurian dengan modus geser tas itu terjadi pada Sabtu malam kemarin, di mana korban sudah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat. Akibat kejadian tersebut, korban harus kehilangan sejumlah barang berharga di dalam tas, mulai dari laptop, kunci, dan STNK mobil, serta dokumen penting. Jadi kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan polisi pada hari Minggu, tanggal 12, mengenai kejadian pencurian yang diduga modusnya adalah geser tas. Kejadiannya tanggal 11 atau hari Sabtu jam 7 malam. Sampai dengan saat ini kami sudah melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan mengidentifikasi pelaku dari geser tas tersebut. Pelaku tunggal atau komplotan? Sampai saat ini kami menduga tunggal, namun tidak menutup kemungkinan ada komplotan yang bekerja sama. Sudah berhasil diidentifikasi? Sampai saat ini kami masih dalam proses verifikasi dari identitas pelaku tersebut. Sudah dilakukan dari? Sudah ada. Kalau kerugiannya kisaran? Kerugiannya antara lain satu buah tas, laptop, dan surat-surat berharga. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, polisi telah mengidentifikasi identitas pelaku dan kini tengah dilakukan pengejaran. Kejadian ini selayaknya menjadi bahan perhatian bagi kita semua agar selalu waspada menjaga barang bawaan saat berada di tempat umum. Karena aksi kejahatan jalanan di ibu kota kian marak terjadi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Aksi penyeludupan belasan sepeda motor yang diduga hasil pencurian berhasil digagalkan tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Petugas mengamankan supir dan kernet truk yang membawa belasan sepeda motor bodong saat operasi Berantas Jaya 2026. Sepeda motor ini pemirsa diselipkan di sela perabot rumah tangga. Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan pengejaran terhadap sebuah truk yang ditengarai menyelundupkan belasan sepeda motor hasil pencurian. Aksi kejar-kejaran mobil petugas dan truk ini pun sempat terjadi di ruas jalan tol Kareng Tengah, Tangerang, Banten. Namun sesampainya di eksit tol Cikupa, petugas akhirnya dapat memberhentikan laju truk dan mengamankan sang sopir beserta kernetnya. Saat dilakukan penggeledahan, 17 unit sepeda motor diduga hasil kejahatan pencurian berada di dalam truk dengan dikamuflase tumpukan perabotan rumah tangga. Truk berisi barang bukti belasan sepeda motor yang hendak dikirim ke wilayah Bengkulu ini selanjutnya diamankan petugas. Penyelundupan belasan sepeda motor diduga hasil kejahatan pencurian yang berhasil digagalkan petugas ini merupakan tindak lanjut dari operasi Berantas Jaya 2026 yang kini gencar digelar pihak kepolisian. Unit Reskrim Polsek Tambora mendapatkan informasi dari warga adanya sebuah truk yang mengangkut 12 unit kendaraan sepeda motor yang diduga hasil tindakan kejahatan yang dimana truk tersebut akan melintas di Jalan Tubagus Angke. Namun setelah itu unit Reskrim Polsek Tambora melaksanakan penyelidikan lebih dalam, namun truk tersebut ternyata sudah melintasi Tubagus Angke dan mengarah tol. Saat ini sopir dan kernet truk beserta belasan sepeda motor hasil pencurian diamankan di Mapolsek Tambora, Jakarta Barat. Sementara otak penyelundupan masih diburu petugas. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan dapat mendatangi Polsek Tambora, Jakarta Barat dengan menyertakan surat-surat resmi kendaraan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengendara ojek online tewas bersimbah darah di dalam kontrakan di wilayah Villa Taman Bandara, Kosambi, Tangerang
pada Minggu 12 Juli 2026. Pelaku yang diduga hendak mencuri motor korban akhirnya berhasil ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya setelah sempat melawan saat dibekuk. Aksi tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi di perumahan Villa Taman Bandara Kosambi, Tangerang pada Minggu 12 Juli 2026 terungkap. Petugas mengamankan seorang pelaku di rumah kontrakan di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 14 Juli 2026 dini hari. Saat penangkapan, pelaku membawa senjata tajam dan sempat melawan petugas hingga akhirnya dilakukan tindakan tegas terukur. Berdasarkan hasil interogasi, motif pelaku dari tekanan hidup. Pelaku mengaku dipaksa orang tuanya untuk menikah dan bingung memenuhi kebutuhan pernikahan. Telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia di wilayah Kosambi, Tangerang, tepatnya di perumahan Villa Taman Bandara. Jadi pada waktu dan tempat tersebut telah terjadi pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya nyawa seseorang, dan diketahui sekitar pukul 2 siang pada hari tersebut juga ada hari Minggu yang menjadi perhatian publik sehingga anggota Polsek Teluk Naga langsung melakukan olah TKP dan kami dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut. Pelakunya sendiri sudah kita amankan sekitar pukul 00.30 Selasa dini hari tadi. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 458 atau 479 KUHP tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saat ini pelaku masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Jordali Sinpo TV melaporkan. Warga di sekitar Jalan Raja Kecik, Kampung Dalam, Kecamatan Siak digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di area semak belukar yang berada di samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak, Riau pada Selasa siang. Diketahui korban merupakan seorang dokter yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis anestesi di RSUD Tengku Rafian Siak. Korban diketahui berinisial AKL, 30 tahun, seorang dokter yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS residen anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak. Kasat Reskrim Polres Siak Raja Kosmos mengatakan korban berasal dari Maluku dan sempat dinyatakan tidak diketahui keberadaannya sejak Senin sore. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, istri korban yang juga dokter berinisial YM mencoba menghubungi telepon genggam suaminya namun sudah tidak dapat dihubungi. Merasa ada yang tidak biasa, istri korban bersama petugas keamanan rumah sakit memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman di area radiologi, korban terlihat berjalan seorang diri keluar dari kawasan rumah sakit melalui pintu pos security 2 menuju Jalan Raja Kecik. Pencarian kembali dilakukan pada Selasa pagi dengan melibatkan petugas keamanan rumah sakit. Hingga Selasa siang, 2 petugas keamanan dan sopir ambulan menyisir area semak belukar di luar pagar rumah sakit yang menjadi titik terakhir arah pergerakan korban berdasarkan rekaman CCTV. Saat memanjat pagar pembatas, petugas keamanan menemukan korban sudah dalam keadaan terlentang dan tidak bernyawa di tengah semak belukar. Jenazah ditemukan sekitar 5 meter dari pagar pembatas rumah sakit atau sekitar 30 meter dari tepi Jalan Raja Kecik. Jumlah barang milik korban juga masih berada di dalam tas korban. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru guna menjalani proses autopsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 8 orang siswi MTS peserta penjelajahan siswa baru yang berada di Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat tenggelam di mata air raksasa. 1 di antaranya meninggal dunia. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah video amatir warga saat para siswi peserta penjelajahan tenggelam di mata air raksasa yang berada di Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut, Kamis 16 Juli 2026. Rasa panik dan histeris menyelimuti saat mengetahui 1 dari 8 siswi peserta yang tenggelam meninggal di lokasi kejadian. Sementara 7 korban yang tenggelam
dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Petugas kepolisian memasang garis polisi di lokasi para siswi tenggelam. Hingga saat ini petugas memeriksa sejumlah orang saksi. Kayaknya 7, satu orang dibawa ke puskesmas. Jadi di sini nama berenang. Ini nggak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah. Jadi ini mata air, Pak? Air. Kalau kegiatan mata air ya. Kalau kegiatan sekolahnya apa, Pak? Pramuka apa? Ya pramuka sih pakainya. Rangkaian MPLS gitu. Ya. Petugas akan segera memeriksa pihak sekolah termasuk panitia penjelajahan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Rasa sedih yang mendalam terpancar dari raut wajah keluarga siswi MTS kelas 9, korban tenggelam mata air raksasa Cihaniwung, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut. Air mata bercucuran menyambut kedatangan jenazah Siti Jamilah, Kamis 16 Juli 2026 sore. Siti Jamilah merupakan seorang siswi yang meninggal dunia dari 8 siswi yang tenggelam saat rangkaian penjelajahan yang diduga berkaitan dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sementara 7 korban lain yang tenggelam berhasil selamat dan masih menjalani perawatan intensif tim medis klinik Cidatar akibat mengalami syok. Kelas 3 SMP ya, MTS. SMP setingkat SMP gitu. SMP atau SMA? Iya, MTS itu setingkat SMP, Pak. Iya. Kalau korban ini berapa bersaudara, Pak? 5 bersaudara. 5 bersaudara. Kalau ini anak berapa? Anak keberapa? Anak yang kelima. Ini dimakamkannya di mana, Pak? Di Kampung Cibuntu. Cibuntu, Desa Sindang Sari, RW 1, RT 1. Pak, terkait kejadian ini dari pihak keluarga sendiri bagaimana nih langkah yang akan dilakukan nanti ke depan? Untuk sementara emang belum dipastikan, cuman kan keadaannya drop, masih belum bisa ditentukan. Tapi perihal keluarga emang membebankan ke sekolah. Cuman kan ini kan acaranya acara sekolah. Masih rangkaian acara sekolah. Sekolah. Kalau tadi korban pada saat dievakuasi kemudian dibawa ke puskesmas dulu ya? Iya. Masih pakai seragam? Masih pakai seragam. Bahkan yang 7 juga masih rawat darurat. Kalau yang ikut tenggelam atau yang ikut berenang maksudnya, dari kampung ini ada berapa orang informasi, Pak? 2. Oh, 2 orang. Iya. Yang satu Airani, yang satu yang itu ya korban. Yang meninggal. Yang satu lagi kelas berapa? Sama. Oh, sama kelas 3. Kelas 3 ya. Korban dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman umum di kampung setempat pada Kamis malam. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sebelum melakukan pengangkutan, petugas terlebih dahulu memberikan waktu selama 10 menit kepada pemilik kendaraan untuk memindahkan motor mereka. Namun hingga batas waktu berakhir, puluhan kendaraan masih tetap terparkir di atas trotoar, sehingga langsung diangkut petugas ke atas truk pengangkut. Pengendali operasional Sudinhub Jakarta Selatan Ebenezer Tobing mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan hak pejalan kaki agar dapat menggunakan trotoar sesuai fungsinya. Sementara beberapa pelanggar mengaku memarkirkan motornya di trotoar setelah diarahkan juru parkir liar dan membayar tarif parkir sebesar Rp3.000. Meski tidak dikenakan biaya saat mengambil kendaraan, para pelanggar tetap diwajibkan menandatangani surat pernyataan di atas materai agar tidak mengulangi pelanggaran parkir di fasilitas umum. Bang, abang bisa dijelaskan, Bang, ini abang kedatangannya ke Dishub nih ngapain? Apa karena motor diangkut atau gimana, Bang? Motor saya diangkut, Pak. Tadi abang gimana kok bisa diangkut, Bang? Posisinya lagi sedang ambil orderan di ITC Kuningan, Kak. Tiba-tiba keluar dari mall, motor langsung diangkut, Kak. Oh gitu. Bang, abang itu parkir tadi sama jukir liar atau gimana, Bang? Iya, ada iniannya, Kak, ada parkiran liar gitu, Kak. Ada orang yang kayak, ini Bang, parkir di sini aja, Bang. Bayar 3.000 doang gitu. Abang parkir di situ bayar nggak, Bang? Bayar, Kak, 3.000. Oke. Kenapa abang nggak parkir di gedung, Bang? Kan sama-sama bayar, Bang. Ya tadi pemikirannya ini doang, Kak, biar cepat keluar langsung jalan gitu. Oh, berarti mager, Bang, ya? Iya. Oke. Tadi dikenakan biaya nggak sih, Bang, pada saat abang ngambil motor ini, Bang?
Cuma materai doang Kak, alhamdulillah tidak dikenakan biaya sepersen pun. Bang, bisa dijelaskan ini abang ke Disub ini motornya diangkut atau gimana bang? Ya diangkut, parkir trotoar. Oh gitu. Ini abang mau ngunjung atau mau parkir atau gimana bang? Kunjungan kerja sih. Tadi parkir di situ bayar nggak sih bang? Bayar. Berapa bang? 3.000. Bang, itu kan dekat sama mall bang ya. Kenapa abang nggak parkir di dalam gedung gitu bang? Ya sebentar sih, nyata nggak lama. Oke, tapi abang tahu itu trotoar bang ya? Iya tahu. Bang, tadi abang disanksi apa bang oleh petugas bang? Bikin surat pernyataan, ditilang atau bagaimana bang? Nggak ditilang, gratis. Jakarta Selatan pada hari ini melaksanakan giat penertiban parkir liar, di mana lokasi yang kita tertibkan adalah Jalan Satrio depan ITC. Sebelumnya kita telah menunggu selama 10 menit terhadap kendaraan yang kita tertibkan. Untuk pemilik kendaraan yang datang, kita himbau untuk tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama, dan untuk pemilik yang tidak datang, kita angkut. Yang selanjutnya nanti akan kita berikan arahan dan juga membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Petugas juga menghimbau masyarakat agar tidak mengikuti arahan juru parkir liar yang memanfaatkan trotoar sebagai lokasi parkir demi mencari keuntungan pribadi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kebakaran ilalang terjadi di pinggir tol Jakarta Cikampek, tempatnya berdekatan dengan gerbang tol Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu sore hingga malam. Dari video amatir pengendara yang melintas terlihat kobaran api besar disertai asap pekat yang membumbung tinggi. Kencangnya angin sempat membuat asap masuk ke jalur tol Jakarta Cikampek. Selain membakar ilalang di pinggir tol, kobaran api juga sempat merambat ke pangkalan truk ekspedisi. Petugas Disdamkarmat Kota Bekasi yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api dari ruas tol maupun dari dalam areal pangkalan truk agar api tidak menjalar lebih luas. Api diduga berawal dari terbakarnya sampah kering akibat hawa panas cuaca. Untuk yang terbakar yaitu area berdampingan dengan pinggir tol Bekasi Barat, yaitu ilalang dan pepohonan-pepohonan kering berdampingan dengan pool kendaraan-kendaraan besar ekspedisi. Bang, selain alang-alang tadi sempat ada truk yang kebakar nggak sih bang, atau merambat gitu bang? Untuk yang terbakar yaitu sempat merambat ke kurang lebih 2-3 unit truk atau kendaraan besar Fuso yang dimiliki oleh pool ekspedisi tersebut. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Disdamkarmat Kota Bekasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, kerugian akibat kebakaran masih dalam pendataan. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap seorang wartawan gadungan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang diduga memeras ketua kelompok tani di 6 desa. Dalam aksinya, pelaku mengancam akan memberitakan proyek irigasi jika uang puluhan juta yang diminta tidak dipenuhi. Inilah rekaman video saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial AS yang merupakan wartawan gadungan di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Penangkapan dilakukan petugas setelah menerima laporan adanya aksi pemerasan, disertai pengancaman yang dilakukan pelaku terhadap kelompok tani yang terlibat dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi di 6 desa. Pemerasan ini dilakukan pelaku dengan mengatasnamakan diri sebagai wartawan, yang kemudian meminta sejumlah uang kepada para korban. Jika permintaan ini tidak dipenuhi, pelaku mengancam akan mengangkat permasalahan proyek irigasi ke dalam pemerintahan bersama rekan-rekannya. Petugas mengamankan barang bukti uang tunai senilai 20 juta rupiah, serta bukti transfer sebanyak 18 juta rupiah. Rekap 308 Polsek Raman Utara, Lampung Timur, mendapatkan informasi bahwasanya ada kejadian yaitu pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh diduga mengaku-ngaku sebagai awak media kepada para ketua P3 TGAI atau ketua program percepatan peningkatan tata guna air irigasi yang berada di
wilayah Raman Utara. Kemudian meminta sejumlah uang dengan total 39 juta, yaitu yang 15 juta ditemukan di TKP tunai, kemudian 5 juta ditemukan di dalam amplop, kemudian bukti transfer ke rekening pelaku senilai 18 juta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat menggunakan pasal tentang pemerasan disertai ancaman dan terancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. 3 terduga pelaku pencurian rumah kosong di Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan diamankan petugas keamanan. Ketiga pelaku dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru guna proses pemeriksaan. Viral 3 pencurian di rumah kosong dibotaki rambutnya oleh petugas keamanan RW 07 Rawa Barat, Kebayoran Baru. Petugas keamanan mempergoki mereka saat sedang berpatroli keliling lingkungan. Menurut salah satu satpam, ketiga pelaku kepergok saat mencokel pintu rumah yang ditinggal pergi penghuninya. Untuk menghindari amukan warga, ketiganya diamankan di pos dan dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Yang semalam kita mengamankan terduga pelaku mau membobol rumah di daerah Ciragil, sekitar 3 orang. Oke, perannya kita terpantau dia bertiga jalan kaki. Petugas patroli kebetulan kok mencurigakan, kemudian petugas koordinasi dengan tim untuk melakukan pengecekan. Yang 2 orang 23, yang 1 orang sekitar 25-26 lah. Amankan supaya tidak terjadi sesuatu. Untuk mempertanggungjawabkan aksi kejahatannya, para pemuda menjalani proses hukum di kepolisian. Di lingkungan RW 07 Rawa Barat kerap terjadi pencurian kendaraan bermotor dan jambret HP. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satreskrim Polres Pandeglang berhasil membongkar sindikat peredaran uang palsu di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian menangkap 1 orang tersangka serta menyita barang bukti uang palsu dalam mata uang rupiah dengan nilai total mencapai 45 juta rupiah lebih. Pengungkapan kasus kejahatan ekonomi ini berawal dari adanya hasil penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Pandeglang. Polisi kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap 1 orang tersangka berinisial HA, DE di wilayah Kecamatan Pandeglang. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 457 lembar atau setara dengan Rp45.700.000. Terduga pelaku HADE diketahui merupakan seorang residivis atau mantan narapidana dalam kasus yang sama. Satreskrim Polres Pandeglang telah mengamankan salah satu terduga pelaku pengedar uang palsu yang mana berinisial HD, usia kurang lebih 46 tahun. Kita amankan di Terminal Kadupaten. Awalnya kami mendapat informasi bahwa akan adanya transaksi berkaitan pengedaran uang palsu. Setelah kita dalami, ditemukan orang tersebut membawa uang kurang lebih sebesar Rp45.700.000. Dalam bentuk pecahan apa itu, Bang? Berapa? Saat kita temukan, uang tersebut berada di dalam tas dan di dalam plastik hitam dengan nominal Rp45.700.000 dengan pecahan Rp100.000. Setelah kita amankan, yang bersangkutan kemudian kita bawa ke Satreskrim Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu pun kita melakukan koordinasi dengan pihak bank umum terdekat, kemudian dilakukan pengecekan oleh pihak bank secara 3D, diraba, dilihat dan diterawang, dan juga dilakukan dengan menggunakan mesin otomatis serta ultraviolet. Dinyatakan bahwa uang tersebut diragukan keaslian. Dari hasil pemeriksaan sementara ini, dia di Pandeglang baru kali ini, tapi memang sebelumnya yang bersangkutan memang residivis juga dengan pidana yang sama. Atas perbuatannya, tersangka HADE kini kembali dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.
Pelaku kini terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 pelaku begal sadis yang menyasar seorang pedagang sayur keliling di wilayah Kabupaten Serang, Banten ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polsek Padarincang. Modus pelaku melempar korban dengan batang pohon, lalu merampas barang berharga milik korban. Tim gabungan unit Jatanras Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polsek Padarincang menangkap 2 pelaku begal berinisial AC dan BU yang sebelumnya nekat membegal seorang pedagang sayur keliling di Jalan Kebon Sedang, Desa Cisaat, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Tersangka BU dan AC berhasil diamankan di kediamannya. Kepada penyidik kepolisian, keduanya mengaku nekat melakukan aksi begal karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Aksi pembegalan sadis ini terjadi pada Jumat dini hari lalu saat korban hendak berangkat menuju pasar. Pelaku yang ternyata sudah lebih dahulu memantau rutinitas harian korban sejak 3 hari sebelumnya bersembunyi di balik semak-semak, kemudian melempar batang pohon saat korban melintas. Setelah korban terjatuh, pelaku merampas tas dan telepon genggam milik korban. Oke, jadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 di dini hari kita melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Kebon Sedan, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pak, itu 2 orang pelakunya, Bang? Ya, untuk 2 orang pelaku masih warga Kecamatan Padarincang. Inisialnya siapa, Pak? Inisialnya yang pertama adalah berinisial AC dan yang kedua adalah berinisial BU. Ini begalnya pakai apa, Bang, dia, Bang? Bisa. Jadi korban ini setiap harinya berjualan sayuran keliling. Jadi korban berbelanja ke pasar. Berbelanjanya itu di jam 4 subuh. Jadi ada salah satu pelaku yang mengetahui aktivitas dari korban setiap harinya. Kemudian dilakukan perencanaan dan dilakukan, jadi si pelaku ini memotong, ya, menurut keterangan dari pelaku memotong 2 batang pohon, kemudian 2 batang pohon pisang tersebut dijatuhkan sehingga mengenai korban, ya? Jok motor korban. Kemudian korban terjatuh, lalu tas yang berisi uang dan HP diambil oleh pelaku. Kedua tersangka saat ini mendekam di rumah tahanan Polresta Serang Kota. Keduanya dijerat dengan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi begal di jalan raya kerap terjadi dan semakin meresahkan. Tak hanya merampas sepeda motor dan barang berharga lainnya, begal juga kerap melukai atau menghilangkan nyawa korbannya. Untuk melindungi diri dari aksi begal di jalan raya, berikut beberapa tips antisipasinya. Dan tips yang pertama, pemirsa, hindari berkendara sendirian, terutama saat melintasi jalan sepi di malam hari atau pagi hari. Kedua, perhatikan kaca spion dan segera menuju keramaian jika merasa ada yang mengikuti. Ketiga, jangan melakukan perlawanan fisik jika pelaku sudah menodongkan senjata tajam. Keempat, tetap tenang lalu ingat ciri-ciri wajah, pakaian, hingga plat nomor kendaraan pelaku. Dan yang kelima, pemirsa, segera minta bantuan warga dan laporkan kejadian ke kantor polisi terdekat. Demikian beberapa tips ampuh agar tetap aman dari aksi begal di jalan raya. Ingat pemirsa, kelalaian adalah kesempatan bagi pelaku begal. Tetap waspada dan jangan pernah lengah. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.